Shalom Sobat Prime. Shalom. Ya. Gimana Ko Fardi? Oke, thank you nih teman-teman udah nyempetin waktunya nih, kita balik lagi ya di acara kita yang sekarang sebulan sekali aja nih, Walk the Talk edisi spesial untuk Prime nih. Mungkin boleh kasih applause dulu buat teman-teman panitia tuh yang di belakang yang udah siapin. Malam ini kita mau bahas apa nih, Fung? Kira-kira nih? Iya, jadi Walk the Talk itu akan selalu hadir dengan topik-topik yang luar biasa relevan ya buat kita semua dewasa muda. Dan di kali ini nggak kalah seru dari bulan lalu, kita juga akan bahas tentang Strawberry Generation. Wow. Nah, apa tuh ya Strawberry? Iya, ini tagline itu Strawberry Generation dari rapuh menjadi tangguh. Wah, menarik sekali nih ya. Gue Iya. kira jus strawberry doang, strawberry. Ada Ya, bikin pengen minum jus strawberry ya. generation ya. Wah, Iya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kali ya, kita langsung panggilin aja nih narasumber kita yang pastinya udah katam banget nih ya dengan strawberry generation gitu ya. Mungkin sehari-harinya beliau-beliau ini menghadapi nih yang namanya strawberry generation itu. Nah, ini udah ada profilnya nih di depan. Aku bacain sedikit ya. Bapak Pendeta Yoel Stephen Hiskia, beliau melayani di gereja Bethel Injil Sepenuh. Jadi saat ini itu sebagai ketua pemuda ya untuk gereja tersebut. Terus juga bekerja di PT Bank Panin TBK ya sebagai HRD. Ini udah dari tahun 1996 nih teman-teman. Jadi luar biasa ya, dari tahun 96 gua baru lahir tuh 2 tahun ya. Tapi Bapak ini udah bekerja gitu. Kita panggilkan aja langsung Pak Stephen, silahkan untuk boleh maju ke depan. Kita boleh kasih applause. Nah, selain Pak Stephen nih, kita juga ada satu narasumber lagi ya, yaitu Ibu Sufiati, atau di sini kita lebih kenal dengan Tante Aswan ya. Jadi Tante Aswan silakan untuk maju juga. Tante Aswan adalah istri dari Om Budi juga yang adalah gembala untuk segmen senior di gereja kita. Ya, silakan duduk. Ya. Oke. Ya, Ko Fardi. Oke. Jadi kita akan mulai dari mana nih? Kita langsung aja kali ya mulai. Beliau-beliau udah menyiapkan materi nih teman-teman buat kita semua. Jadi tapi sebelumnya nih mungkin gue mau undang teman-teman yang di belakang. Mungkin boleh agak majuan dikit yuk duduknya biar lebih jelas gitu melihat Bapak dan Ibu. Yuk boleh maju biar lebih dekat. Ya, sambil menunggu yang lain pada maju ya, yang online juga iya, jangan kita malu-malu sapa nanti ya, yang online nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin tanyakan pada narasumber itu boleh banget silakan disampaikan melalui admin, dan teman-teman di sini juga ya boleh banget bertanya. Langsung aja ya, tunjuk tangan ya. Oke. Kita langsung mulai aja ke materinya nih. Dipersilakan waktu dan tempatnya Pak Stephen. Shalom semua Sobat Prime. Shalom. Wah, sangat berterima kasih ya kepada staf penggembalaan dan juga panitia yang ada yang membentuk acara ini. Ini satu hal yang luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Saya boleh duduk. Saya nggak berdiri hari ini, jadi saya duduk ya. Saya duduk ada di tempat ini. Hari ini sharingnya sih yang mau dibagikan adalah terkait generasi strawberry dari rapuh menjadi tangguh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita baca satu ayat dulu nih. Mungkin bisa dikeluarkan. Nah, ini dari satu ayat yang memberkati. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang gini, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Saya coba membacanya dari kemarin, coba baca, lihat dari versi King James. Dikatakan gini, one generation passed away. Generation ya, kalau di pengkhotbah bilang keturunan, tapi kalau di bahasa Inggris generation. Jadi, nah hari ini karena kita membahas soal generasi, nah setiap masa ada generasinya. Hari ini kita mungkin mengenal yang namanya generasi strawberry yang lagi hot-hotnya ya. Generasi strawberry itu
mungkin ada yang pernah tahu, yang pernah dengar itu kemarin kalau nggak salah didengungkan mulai dari Bapak Profesor Renald Kasali ya, bilang itu generasi yang rapuh gitu, generasi yang mudah tersakiti gitu kan. Tapi sebelum ada generasi ini sebenarnya ada satu generasi lagi yang saya tahu. Ya, yang saya tahu. Mungkin yang zaman di atas saya mungkin lebih tahu, namanya Flower Generation. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya. Itu memang generasi di tahun 60-70. Nah, mereka ini waktu itu mengalami tantangannya adalah, waktu itu kalau nggak salah ada perang Vietnam segala ya. Akhirnya mereka tuh dikatakan mereka adalah generasi yang anti kemapanan gitu. Nah, sekarang generasi itu udah mulai berubah nih dengan yang namanya generasi strawberry. Dibilang gitu ya, generasi strawberry ada generasi yang pinter, hebat, terusnya canggih. Dibilang anti kemapanan rasanya enggak ya, karena maunya yang mapan-mapan gitu kan. Tapi ternyata generasi yang strawberry ini yang menikmati semua kemapanan ternyata mudah sekali tersakiti katanya gitu. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Ternyata perilakunya generasi strawberry ini sebenarnya boleh di klik. Klik lagi langsung ya. Nah, perilaku dan kinerja generasi ini di dunia pekerjaan yang saat ini adalah, mungkin kita bisa sama-sama sambil berpikir ya. Generasi ini adalah generasi yang benar-benar tampil beda. Seperti itu. Kalau kita lihat mungkin dari penampilan ya, penampilan gitu. Kalau zaman dulu penampilannya harus modis, harus rapi gitu ya. Ke gereja pun seperti itu gitu kan. Tapi zaman sekarang udah santai seperti ini nih gitu ya. Lalu keinginan untuk mendapatkan perhatian, buktinya apa? Instagram, main banyak-banyakan follower ya, seperti itu kan. Wah, semakin banyak followernya, semakin menjadi orang yang mendapat perhatian banyak, seperti itu. Lalu generasi strawberry yang sekarang ini adalah generasi yang melek teknologi. Melek teknologi. Jadi semua mungkin mulai dari yang generasi strawberry itu dimulai dari berapa sih? Kalau nggak salah sih dimulainya itu sekitar tahun 1981 kalau nggak salah. Gitu ya. Mulai dari situ gitu. Nah, itu teknologi kan sudah mulai banyak berubah. Itu perilakunya mulai berubah kan semua. Lalu nah, kinerja apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan oleh generasi ini? Generasi ini sukses. Banyak orang-orang suksesnya kan. Terusnya generasi ini juga generasi yang berjiwa kompetitif dan berani bertarung seperti itu. Walaupun memang mudah tersakiti, tapi berani untuk bertarung. Nah, yang lebih lagi karena ini zaman teknologi, itu pergerakannya cepat sekali. Jadi bukan The Flash ya, yang hari ini tiba-tiba udah ada di sana gitu, enggak. Tapi pergerakannya cepat. Sekarang kita mau kirim uang gitu kan, cuman pakai gadget kita, uangnya sudah terkirim. Zaman dulu kita harus pergi ke kantor mana gitu, ke kantor bank, atau kita harus pergi ke tempat-tempat tertentu untuk pengiriman uang. Butuh waktu seperti itu. Tapi sekarang dengan tangan kita, teknologi ada di tangan kita, itu akan segera cepat sampai. Nah, itu perilaku dan kinerja yang terjadi hari-hari ini di hadapan yang dialami oleh generasi strawberry kalau kita bilang gitu ya. Walaupun ini generasi strawberry kan kalau ada yang bilang adalah gabungan dari generasi milenial, X, Y, dan Z seperti itu ya. Nah, boleh klik yang selanjutnya lagi. Nah, ini nih yang kita perlu renungkan dan bahas. Nih, peluang sama tantangan generasi strawberry ini tuh apa sih generasi ini? Peluangnya tuh generasi ini adalah menguasai teknologi. Seperti tadi saya sudah sampaikan, generasi ini sangat pintar. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat ada share berbicara dengan beberapa orang. Anak-anak masih usia balita biasa sudah dikasih handphone. Ngapain?
Tujuannya apa? Supaya dia bisa duduk makan. Benar nggak? Diam, nggak larian sana sini kan. Terusnya itu anak-anak bisa di scroll ke sana kemari dengan jarinya. Kalau anak-anak zaman dulu ngelihat seperti itu mungkin diambil, dibuang, dilempar seperti itu kan. Kalau anak sekarang udah menguasai. Terusnya beberapa kali saya bicara sama beberapa orang tua juga seperti itu. Anak-anak ini lebih pintar untuk teknologinya. Nah, peluangnya yang lain lagi adalah di generasi ini peluang yang sangat luar biasa. Perkembangan industri kreatif tuh sangat luar biasa. Buktinya hari ini ada podcast ya. Zaman dulu nggak pernah ada podcast kayak begini kan. Zaman dulu mah kayaknya mau ajak ngobrol gini ya talk show aja susah bener gitu kan. Sekarang udah ada. Kreativitasnya tinggi sekali. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan mungkin di zaman dahulu. Lalu karena peluangnya lagi adalah apa? Jaringannya luas. Jaringannya sangat luas. Kita tulis di sini, orang di ujung dunia bisa lihat kita, ya kan? Kita posting gambar di sini, orang yang ada di Amerika bisa lihat. Orang yang ada mungkin di Kutub Utara kalau ada sinyal dia bisa lihat juga, betul. Apalagi kalau kita berteman sama mereka kan bisa lihat. Jaringannya luas. Terusnya kita bilang ini, bro, sis, beli dong barang gue, gitu kan? Langsung, wah iya silakan. Nih barangnya seperti ini. Besok kirim ya, gitu. Jaringan sangat luas, sangat mudah sekarang. Nah, tapi tantangannya juga kita harus hati-hati. Generasi ini punya tantangan yaitu dikatakan kalau baca-baca literasinya itu adalah gangguan mental health, ya kan? Waduh, mudah tersakiti tadi kita sudah sampaikan gitu. Nah, tantangannya juga yang kedua adalah bagaimana cara kita mengikuti kecepatan perubahan itu. Kadang-kadang kita tertinggal kan. Nah, itu yang perlu diadaptasi oleh anak-anak muda hari ini, generasi ini. Dan juga ada anak-anak ini generasi ini suka tinggal di dalam zona nyaman. Ya kan? Sekarang banyak anak-anak muda demennya apa? Bukan nongkrong di jalanan lagi, bukan. Kalau dulu kan suka nongkrong di jalanan tuh ya. Sekarang enggak, nongkrong di mana? Di kafe. Kan? Kafe terusnya buka laptop, buka HP, sambung wifi gitu kan. Gitu kan. Udah 2-3 jam duduk di situ atau mungkin di rumahnya. Bukan ngobrol sama orang tua, tapi masuk kamar nyendiri main PUBG. Apalagi gitu kan. Mobile Legend. Oh iya benar tuh kan. Kayak gitu, zona nyaman. Jadi kalau orang udah nyaman mungkin nggak mau ngapa-ngapain ya. Kayak gini kalau ada iklan dulu kan, kalau udah duduk rasanya nggak mau berdiri gitu kan. Seperti itu. Itu tantangannya buat generasi ini. Tapi ternyata bukan cuma buat generasi ini juga sih, buat semua orang itu jadi tantangan seperti itu. Ya, itu yang terjadi di generasi ini sebenarnya, generasi strawberry ini ya. Nah, selanjutnya boleh diklik. Nah, strawberry generasi dipandang sebagai generasi rapuh. Ini yang jadi poin, yang jadi pertanyaan kan banyak orang ya. Bukan banyak orang, maksudnya pertanyaan di malam ini gitu ya. Strawberry generasi dipandang sebagai generasi rapuh, tidak kuat menghadapi tekanan. Apa sih yang menyebabkan? Saya coba merenungkannya dan at least paling sedikit saya mendapat 3 hal ini. Yang pertama adalah soal pendidikan agama yang kurang. Pendidikan ya, dalam kurung agama apalagi gitu ya. Kurang sekali. Lalu juga lingkungan keluarga, pergaulan ini udah dari zaman dulu. Kalau dulu zamannya Flower Generation, saya balik ke dulu, itu yang paling ngetop mungkin terkait LSD, love, sex, dating. Kemudian masuk tahun 2000 itu masuk lagi 1990 itu masuk lagi LSD plus drug, ya, gitu kan. Sekarang LSD, drug dan media sosial selalu berkembang. Lingkungan itu jadi tantangan, itu jadi yang menyebabkan generasi ini menjadi rapuh ya. Terusnya yang ketiga yang saya ini yang sering kadang-kadang saya lihat dari beberapa anak-anak muda generasi di zaman ini adalah memikirkan sesuatu yang berlebihan. Bahasa kerennya mungkin overthinking ya gitu ya. Overthinking itu seperti itu sangat bisa membuat generasi ini rapuh.
Gitu. Sangat bisa membuat generasi ini menjadi lemah, mudah tersakiti. Karena protectionnya sangat sedikit seperti itu. Tapi bersyukur kalau banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini juga semakin kuat. Dengan cara apa? Dengan cara dia bersekutu dengan Tuhan. Boleh next lagi? Nah, menjadi pribadi yang tangguh, ada beberapa hal yang saya mau share di sini. Satu, bangun dasar iman kita dengan benar. Kita lihat Matius 7 ayat 24-27 tentang membangun bangunan kan, tentang di atas batu atau di atas pasir. Kalau kita membangun sesuatu, iman kita di atas pasir, ketika badai, ketika angin, gelombang, ketika banjir datang, pasirnya ikut hanyut ke bawah. Dan ketika pasirnya ke bawah, akhirnya tinggal sisa reruntuhan yang sedikit. Dan mudah sekali diombang-ambingkan. Tapi kalau di atas batu, dia akan kuat. Nah, saya di sini ada mengutip satu, Madeleine L'Engle berkata, sesekali ada baiknya semua hal yang kita andalkan direnggut daripada kita. Kita akan dapat merasakan apakah kita memang berdiri di atas batu yang kokoh atau justru di atas pasir yang kuat. Jadi ketika sesuatu diambil dari kita, itu sebenarnya ada sebuah tantangan buat kita. Apakah kita masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan atau tidak? Mungkin juga kalau yang suka sama geografi, geologi gitu ya, kan terjadinya gunung tuh yang tinggi dan kuat, itu terjadi karena ada serangkaian proses geologi gitu, tabrakan kan, antara lempengan bumi di bawah mendorong naik. Akhirnya kalau kita sering kan pergi healing ke gunung gitu kan, enak gitu, ngelihat gunung tuh mantep, padahal prosesnya sangat nggak mengenakan. Nah, iman juga seperti itu. Kita diuji, iman kita harus kuat supaya kita bisa jadi bagus dan baik. Next. Lalu, nah ini dibutuhkan peran keluarga, gereja, juga mentor. Itu sangat dibutuhkan buat kita, generasi ini. Karena generasi yang tangguh ini dapat dihasilkan dari keluarga yang memperkenalkan hubungan dengan Tuhan sejak dini. Nanti mungkin ada kesaksian seperti itu kan, yang bisa terjadi bahwa memang dari kecil kami dididik untuk sering baca firman, berdoa bersama. Jadilah kami seperti ini. Saya example Timotius di situ dikatakan. Kalau nanti baca di 2 Timotius itu cerita bagaimana Timotius dididik dari kecil. Mulai dari omanya, terus si mamanya, dan akhirnya dia juga di-mentoring oleh Paulus kan, seperti itu. Akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa. Jadi pribadi yang tangguh di tengah masa-masa yang sulit buat dia. Seperti itu. Ini saya senang sekali nih ada sedikit kata-kata yang saya tulis itu. Sadarkah kita bahwa hari-hari ini generasi yang ada ini sedang dimuridkan oleh dunia ini lewat media sosial. Kalau keluarga, gereja atau mentor enggak menaburkan nilai-nilainya, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah pada anak-anak muda, kepada anak-anak sekolah minggu juga nantinya, kepada generasi ini, dunialah yang akan menaburkan nilai-nilai itu, dan itu sedang terjadi, ya kan? Seperti itu. Next, yang terakhir. Nah, itu yang tadi, menjadi pribadi yang tangguh, kita harus jauhi overthinking, jauhilah gitu. Kita jangan berpikir, Roma 12 ayat 3 bilang, pikirkanlah yang patut kita pikirkan. Jangan pikirkan yang jauh melebihi apa yang di pikiran kita. Melihat ke depan boleh, tapi sampai kita membuat kita berpikir sedemikian rupa hingga kita akhirnya overthinking dan kita akhirnya menjadi mudah lemah seperti itu. Ya, jauhi overthinking. Boleh berpikir, tapi jauhi overthinking. Oke, rasanya itu aja yang saya sharing terlebih dahulu untuk tentang generasi strawberry ini, dari generasi yang rapuh menjadi tangguh. Oke. Boleh kasih aplaus semuanya, luar biasa. Ini agak deketin sedikit ya. Oke, jadi kita udah dengerin pemaparan dari Pak Stephen hari ini.
Luar biasa banget apa yang kita bisa terima ya, Ko Fardi. Dan mungkin nih kita perlu dengar juga gimana sih sebenarnya menghadapi generasi ini di dunia kerja gitu ya. Dan kita persilakan Tante Aswan mungkin untuk boleh berbagi sama kita bagaimana pengalaman Tante bertemu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan generasi ini. Silakan Tante. Selamat malam buat rekan-rekan Prime. Prime. Sobat-sobat Prime ya. Nah, jadi kalau soal berbagi mengenai Strawberry Generation, saya kira Strawberry Generation itu memang bukan hanya terjadi di generasi yang akhir-akhir ini, ya kan? Cuma memang mulai boomingnya itu kan menjelang yang generasi milenial ya. Sebenarnya itu Strawberry Generation itu ada di setiap generasi, ya. Cuman mungkin karena dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang, kita banyak tahu gitu dari medsos ya kan. Nah, jadi istilahnya itu Strawberry Generation ini memang buah strawberry itu memang sesuatu yang indah ya, sesuatu yang bagus. Yang tadi Afung bilang sama tadi lagi ngebayangin jus strawberry ya, enak ya emang strawberry itu, betul, segar, enak, bagus ya kan, kelihatannya indah. Jadi sebenarnya generasi ini adalah generasi yang kelihatannya bagus di luar ya, tapi kalau kita gosok sedikit atau mungkin ada depresi, dia langsung bisa rusak ya kan. Nah sebenarnya kalau saya amati ya saya kan memang di HRD, beberapa dari generasi yang belakangan masuk kerja ya, bukan saya ngomong generasi yang senior lebih tangguh, enggak juga, pasti ada juga ya. Jangan merasa kecil hati, oh ternyata Strawberry Generation ini sering digaung-gaungkan sekarang, apakah saya termasuk itu? Kalau masalah termasuk itu atau tidak, itu tergantung dari kalian sendiri ya. Tapi saya percaya ya, ada beberapa hal itu memang ciri-ciri Strawberry Generation itu kita suka lihat ya. Misalnya karena teknologi sudah semakin maju ya, semua kemudahan ditawarkan. Jadi istilahnya semua generasi ini mengharapkan, Strawberry Generation ini mengharapkan sesuatu yang mudah, segala sesuatu adalah mudah. Tapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu bukan bisa instan atau mudah. Semua pasti lewat proses ya. Karena memang anak muda zaman sekarang banyak yang berpikir aku mau hasil, result oriented ya kan. Tapi dia tidak mau menjalani proses. Kalau menurut saya ya, sebaiknya anak-anak muda ya seperti kalian ini ya, justru mumpung masih muda, jalani proses itu sekeras apapun ya, karena itu yang akan membuat kalian tangguh ke depannya ya. Karena juga saya temui beberapa yang karyawan baru ya umumnya ya, mereka misalnya ada di persimpangan jalan, mereka bimbang, beberapa sih, bukan satu atau dua ya kan, nanti mereka akan datang di situ ya. Terus terang sih, saya tidak pernah akan bisa mengubah seseorang, saya tahu itu prinsipnya. Tapi kalau saya bilang sama Tuhan, kalau saya coba bantu, ya Tuhan tunjukin jalannya gitu kan. So Tuhan juga suka ingatkan, kalaupun orang itu belum berubah lah, saya jangan bilang tidak berubah, belum berubah saat ini, itu urusan Tuhan. Yang penting saya coba menanamkan prinsip-prinsip yang memang terutama kalau saya banyak ambil dasarnya kan dari firman Tuhan ya, terus terang dari firman Tuhan. Nah anak-anak seperti ini, anak susah ya belum bilang anak-anak, sebenarnya nggak semua sih ya, karena ada beberapa yang cukup bagus. Misalnya ada satu karyawan datang baru penempatan, terus dia bilang kok saya ditempatkan jauh ya dari lokasi saya gitu loh kerja. Dia baru masuk dunia kerja, saya tahu ya kan. Terus saya ya kita hanya bisa kasih pengertian bahwa apa yang menjadi masalah kamu jauhnya itu jarak. Kalau bilang jarak, ya kebenaran kan perusahaan yang di sini kan cukup besar ya. Jadi banyak contoh-contoh yang bisa saya utarakan. Misalnya kalau mengenai jarak, banyak ya karyawan yang jauh berapa kali lipat jaraknya, tapi mereka bisa itu. Kalau dia bisa, kenapa kamu nggak bisa, ya kan? Nah seperti itu maksud saya, sesuatu yang mesti kita sadari bahwa segala sesuatu adalah proses ya. Terus juga dalam hal karyawan pelin-pelan, ya kan?
pelin-pelan ya istilahnya strawberry generation tuh terus terang sih banyak bukan pelin-pelan ya mungkin karena galau kali ya, galau ya mungkin ya saya juga tahu bahwa generasi ini dibentuk strawberry generation ini dibentuk dengan segala kemudahan dan mungkin dengan orang tua yang sudah zaman sekarang istilahnya sejahtera atau lebih mapan ya sehingga mereka mendapatkan sesuatu tuh secara mudah ya kan jadi penekanan saya hanya bilang segala sesuatu perlu proses pasti, ya kan? Kalau pelin-pelan misalnya dia disuruh pilihan A atau B, ya saya suka bilang bahwa kalau kamu sudah ambil komitmen yang ini A, selesaikan sampai ujung. Jangan cuma setengah saja, ya kan? Tuhan juga menginginkan kita menyelesaikan sampai garis akhir, benar nggak di firman Tuhan, ya kan? Ya memang yang saya hadapi bukan hanya orang Kristen, kalau di itu ya banyak di luar itu ya, tapi saya coba menanamkan firman Tuhan ya. Saya ambil dari firman Tuhan untuk memberikan mereka motivasi gitu loh. Ngomong-ngomong, Ya. kira-kira yang hal seperti yang saya jelaskan tadi itu mengena nggak seperti pertanyaan kamu? Ya, mengena dong Tante. Pastinya ini lagi menyimak nih Tante. Saya khawatir, maksudnya Iya. beda lagi maksudnya. Justru ini lagi menyimak bagaimana Tante Aswan itu punya kerinduan gitu ya, bukan hanya apa ya kan banyak ya orang komplain aja gitu kan, Oh, oh iya, ini benar. generasi kok begini sih lemah rapuh tapi nggak melakukan apa-apa gitu loh Tante. Nah, sementara kita pengen justru lebih banyak lagi orang-orang yang punya kerinduan membentuk generasi gitu. Jadi kan memang seperti Tante bilang ada proses gitu. Betul. Jadi generasi muda ini sih, ya seperti saya bilang nggak semua ya. Jangan kalian beranggapan, oh saya termasuk enggak ya. Itu tinggal kembali ke hati kalian, tanya sama Tuhan sendiri, ya. Tapi yang intinya bagi saya sih, kalau mau menjadi generasi yang tangguh, ya, karena ada beberapa hal yang saya catat juga. Sorry, saya lihat catatannya. Ya, ini memang sih kalau kita menjadi generasi yang tangguh dan unggul, ya, mungkin di kita, saya nggak bilang kalian anak muda lah ya, termasuk saya juga sih. Kita semua masih dalam proses belajar ya sini ya. Kita harus bisa menerapkan pola pikir berkembang ya. Dengan pola pikir ini, kita semua akan dipacu untuk mengembangkan kemampuan dan kita berani menghadapi tantangan ya. Terus yang kedua juga ada tadi yang kebenaran Pak Stephen udah sampaikan juga bahwa salah satunya adalah bahwa setiap dari kita harus memahami bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya. Dan itu pasti dialami semua orang. Jadi dengan kita menyadari hal seperti itu, kita tidak mudah putus asa. Kalau nggak salah ada khotbah dari Pak Agus ya mengenai Thomas Alva Edison itu juga, dia kan juga gagal berkali-kali. Tapi kalian lihat, tidak ada sedikit pun dia bilang saya berhenti. Enggak. Tapi dia akan terus mencoba, ya kan? Karena kegagalan itu, kalau zaman dulu kan cuma ada yang bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Ya, jadi jangan pernah berpikir kalau saya gagal, saya nggak akan bisa lagi di tempat ini. Enggak. Kalau menurut saya, kalau gagal, ulang lagi coba. Ya, minta hikmah sama Tuhan gitu loh, bahwa Tuhan, kenapa ya saya gagal gitu dalam pekerjaan? Kadang-kadang saya tahu, ini kita ngomong dunia kerja ya. Kadang-kadang ada yang stres dengan target, atau mungkin dengan kerja yang sulit dari atasan, ya kan? Dia bingung mau apa gitu loh. Di situ sebenarnya dari situ itu adalah salah satu tantangan yang harus kita hadapi ya. Saya sih cuma bisa bilang pelajari. Kalau memang kita kurang tahu ya kita pelajari, minta hikmat Tuhan, ya kan? Karena pengenakan Tuhan itu kan pasti adalah hikmat buat kita, ya. Dan saya tahu kalau kita kenal Tuhan, Tuhan akan bukakan lebih lagi, bukan hanya yang masalah rohani, tapi yang dunia sekuler juga di dunia kerja kita juga Tuhan akan bukakan, pimpin semuanya baik adanya ya. Kemudian juga kita harus, nah ini kalau kita mau jadi pribadi tangguh unggul, saya tahu saat ini seperti Pak Stephen bilang, teknologi digital berkembang begitu cepat. Jadi istilahnya kita banyak gampang buka apapun, mau pengen tahu apapun, kita bisa tanya Mbah Google, ya kan? Kita bisa nanya Mbah Google. Kita mau apapun, ya di IG, apa mungkin dari TikTok juga banyak ya kan? Pokoknya ceritanya udah eksis lah, ya kan? Anak-anak muda ini di dunia seperti itu. Nah, saya tahu kalau misalnya anak-anak muda ini banyak yang pengen cari apapun lewat Google ya, atau lewat internet, di situ bisa kita dapatkan apapun. Tapi
dengan berkembangnya teknologi seperti ini, zaman digital, kadang-kadang informasi yang kita terima dari medsos itu tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, di situ sebenarnya itu salah satu yang Strawberry Generation ini jalankan gitu loh. Dia melakukan self diagnosis bagi diri dia sendiri. Kalau dia menganggap yang ada di medsos ini, cocok, benar saya ada masalah ini, jalan keluarnya seperti ini. Padahal kalau kita mau tangguh, kita tidak boleh ambil mentah-mentah. Saya tidak melarang teknologi, karena teknologi baik, bagus. Saya sendiri banyak cari di teknologi. Tapi pada saat kita membaca atau kita mengartikan sesuatu dari yang kita cari itu, bukan semuanya benar menurut saya ya. Itu harus kita saring. Ya terus terang saya sih juga suka mencari, dan saya mencari bukan dari satu sumber. Di situ saya akan pelajari mana yang lebih akurat dan sesuai firman Tuhan. Kalau kita udah baca sesuatu yang udah bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan kalau menurut saya. Jangan pernah mengingat-ingat akan definisi yang kita cari itu, ya, karena itulah yang dinamakan self diagnosis ini, sehingga Strawberry Generation ini mengalami hal seperti itu, terlalu banyak di medsos dan tidak menyaring. Dan mungkin Tante yang paling laku itu mungkin isu mental health ya. Ya, dari situ justru self diagnosis, dia menganggap, oh iya, ternyata saya mengalami ini ya, saya butuh healing. Dia ngomong healingnya kadang-kadang bagi anak muda ini, kalau zaman dulu kita sih, saya kan udah masuk generasi udah ini ya, kita ngomong baby nggak begitu kali, Gen X kali. Jadi kayak mengalami, kalau kita kan, kalau saya kan kalau lagi letih, lesu atau apapun, mungkin ada masa-masa ya, saya nggak bilang hidup kita kan selalu baik ya, ada masa-masa mungkin kita mengalami tekanan atau depresi. Di situ ya istilahnya kalau orang dunia bilang ya butuh refreshing, ya kan? Tapi kalau anak muda sekarang ngomongnya healing. Namanya healing itu sebenarnya kalau dari sisi kedokteran itu udah sesuatu yang sakit gitu loh, ya kan? Padahal anak muda ini nggak sakit loh, nggak sakit dia. Cuma dia self diagnosis sendiri gitu loh, dia merasa sakit gitu loh, ya kan? Nah itu yang harus disaring tuh, ingat baik-baik ya. Dan kita harus ngambil dari literasi, dari sumber terpercaya, terutama dari firman Tuhan. Makanya di firman Tuhannya itu seperti firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setiap hari jangan pernah lupa saat teduh, itu yang kita butuhkan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu walaupun kita baca saat itu mungkin menganggap kayak lewat aja, tapi satu masa pada saat kita depresi di kerjaan atau tekanan begitu banyak, Tuhan bisa ingatkan kita kembali apa yang pernah kita renungkan waktu itu kita baca ya. Sebenarnya kita bukan hanya komunikasi dengan Tuhan juga, tapi kita juga perlu komunitas dengan gereja ya. Mungkin di antara kalian ada yang menganggap yang pasti kan gembala, misalnya gembala di sini kan anak muda ini kan gembalanya misalnya Esra, ya kan? Nah dari situ mungkin selain jangan ngambil dari medsos aja, mungkin larilah ke yang kakak rohani kita untuk mendapatkan masukan-masukan. Saya yakin kalau kita mengandalkan, maksudnya kalau kita depresi atau kita lagi kelimpungan lah ya, mau cari arah, cari jalan, kita butuh sesuatu yang mungkin bisa istilahnya menjejukkan jiwa kita, jangan cari ke tempat lain. Carilah di komunitas gereja ini, kakak-kakak rohani kita, ya, bapak rohani kita, ya. Di situ saya yakin apa yang akan di-share atau mungkin kalian akan dikuatkan ya melalui dari komunitas gereja ini ya. Jadi jangan sumbernya utamanya itu jangan dari digital. Setuju saya dengan perkembangan teknologi. Itu banyak menjawab kebutuhan kita. Tapi ingat baik-baik harus disaring ya. Bukan semuanya sumber dari satu. Yang nomor satu pertama pasti firman Tuhan. Nomor 2 komunitas gereja ini. Nomor 3 boleh ngambil dari Google. Saya juga begitu ya kan. Mencari tahu sesuatu pasti ya kan. Dari situ semua kita kan. Ya mungkin terakhir juga kita kalau pada saat kita depresi, kita mungkin banyak tekanan di pekerjaan, dunia kerja kita, ya kita harus bisa mengelola stres dengan baik juga, ya. Kalau kita terpuruk dengan stres atau
tekanan-tekanan kita alami, itu kita susah bangun lagi, susah bangkit. Ingat baik-baik. Saya sih punya prinsip begini ya, saya pribadi ya, saya nggak tahu kok yang lain. Saya kerja udah cukup lama, ya, kurang lebih 32 tahun lah ya. 32 tahun. Nggak pindah-pindah ya Tan ya? Ya, belum pindah. Belum pindah. Tuhan tetapkan di sana, ya Luar saya taat biasa. aja, saya taat aja. Definisi loyal ini. Ini loyal yang sesungguhnya ini 32 tahun. Sebenarnya ada keinginan pindah. Pada saat saya begitu saya bergumul, udah terima, saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, waktu melangkah, Tuhan bilang stay. Dan satu hal saya tahu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu yang terbaik, saya yakin itu 100%. Saya tidak pernah meragukan dari dulu. Kadang-kadang saya suka bertanya, tapi kalau saya nggak melangkah ke tempat lain, saya akan kehilangan ini. Tapi Tuhan stay. Memang benar sih. Satu hal yang saya pelajari, saya mengiring Tuhan itu ya, saya selalu tahu, Tuhan selalu ingatkan, jalan yang kita pilih kelihatannya mulus, tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan sana. Makanya apapun yang saya lakukan untuk pekerjaan saya, selalu tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kadang-kadang untuk penyelesaian kadang-kadang saya berpikir A, tapi Tuhan bilang, kamu bilang harus B lakukan. Saya ikut aja taat, padahal B kayaknya mustahil. Tapi di ujungnya ternyata benar gitu loh. Itu pengalaman pribadi saya sih ya, dengan Tuhan. Kalau mau bilang loyal, ya mungkin benar ya, kalau sepanjang Tuhan suruh, ya kita lakukan saja gitu loh ya kan. Tapi saya tidak melarang anak muda ini, oh tante itu lama ya. Saya juga mesti lama dong ya tante tuh. Enggak, sama sekali enggak. Kalau memang di pekerjaan kita memang udah Tuhan bilang udah waktunya kamu mungkin dapat sesuatu yang baik, kenapa enggak gitu kalau menurut saya ya. Karena memang kan hidup ini adalah dinamis ya. Nanti kalau kamu jalanin, saya mau dicap loyal, saya mau di sini terus deh. Tapi kamu nggak enjoy gitu loh. Buat apa kamu perform di perusahaan itu, kamu nggak bisa perform, ya kan? Karena anak-anak muda sekarang suka berpikir zaman dulu, pertama-tama generasi zaman dulu, mereka selalu ngomong, kalau saya kerja di satu perusahaan, saya mesti work hard, ya. Kemudian zaman bergeser, jadi work smart, work hard, work smart. Tapi sekarang saya dengar lagi ada lagi, enjoy what you do what you enjoy. Itu benar. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, saya yakin itu akan berhasil. Makanya kalau banyak beberapa karyawan baru mulai itu suka tanya, kayaknya saya nggak cocok di sini ya, saya nggak cocok. Banyak kan dari kalian mungkin juga pertama kali masuk dunia kerja merasa, kok begini ya, saya pikir nggak begini, kok begini ya kan. Jadi istilahnya merasa sesuatu yang bukan tempat saya nih gitu loh. Tapi ingat, kadang-kadang bukan apa yang kamu pikir, ya kan? Karena kecenderungan kita akan mencari sesuatu yang nyaman, sesuatu yang mudah, pasti saya tahu itu. Tapi pada saat kita melangkah pertama kali, baru mulai, tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada proses yang instan. Itu butuh proses semuanya, ya. Walaupun dalam kita bekerja awal-awal kelihatannya susah ya, pasti susah juga sih, saya yakin. Karena kan kita mau adaptasi, ya kan. Walaupun anak-anak muda sekarang gampang adaptasi katanya, tapi tetap ada proses yang harus jalanin dan kadang-kadang itu sulit. Tapi percaya, kalau kita mau melakukan itu, terus kita jalanin yang udah kita pilih, dan kita harus berusaha ya enjoy lah ya di pekerjaan. Saya ingat dulu atasan saya pernah ngomong gitu loh, kamu seneng nggak dengan kerjaan ini? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang seneng gitu loh. Tapi dia ngomong, kalau kamu nggak senang di kerjaan ini, ya itu kamu tidak akan pernah perform gitu loh. Jadi kalau pada saat kamu enjoy di satu pekerjaan, kamu akan perform. Karena kita seolah-olah seperti firman Tuhan mengajarkan kita kan untuk menghidupi firman Tuhan. Sama, sebenarnya bekerja ini juga kan dari awal penciptaan bumi ini juga Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan tuh bekerja, ya kan? Tuhan juga menginginkan kita mengusahakan. Jadi otomatis kita harus bekerja. Dan namanya bekerja, bukan bekerja itu mudah. Pasti bekerja itu ya
pasti ada yang susah dong, ya kan? Kalau bekerja muda mah udah namanya santai, ya kan? Nah, jadi segala sesuatu jalani dengan baik kalau menurut saya. Dan satu hal yang tadi saya ingatkan kembali, walaupun begitu banyak tekanan, depresi, jangan lari dari tantangan itu, jangan lari dari masalah semuanya. Hadapi masalah. Apapun yang dunia kerja saat ini, mungkin kamu ada mengalami sesuatu, hadapi. Kalau kita nggak menghadapi sesuatu dan kita melaluinya, kita tidak akan pernah menang. Kalau kita lari dari masalah mulu ya, ini kan masalah dunia kerja ya, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah dengan atasan atau rekan kerja, kalau kita lari dari hal-hal seperti itu, kita tidak akan pernah menang. Kita harus ikut proses itu. Dan proses itu bisa dilalui hanya satu, bersama Tuhan. Prinsip saya begitu. Amin. Saya juga dari dulu kerja sampai sekarang, saya suka bilang, ini anugerah Tuhan untuk saya bisa bekerja. Ini Tuhan selalu ingatkan gitu loh, bahwa bukan kuat gagah saya untuk saya bisa melalui ini semua, tapi itu karena setiap pagi saya datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk menjalani pekerjaan saya bisa berikan yang terbaik, ya kan? Walaupun keadaan sulit, ya, memang nggak tiap hari kan semua baik, ya kan? Pasti ada masalah di kantor. Tapi saya percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang akan berikan solusi, dan Tuhan akan bawa kita melalui masalah itu, bahkan kita berkemenangan, ya. Mungkin itu dulu kali ya sementara. Oke, luar biasa nih Tante Aswan. Mungkin kita mau buka dulu kali ya buat teman-teman yang ada di sini, mungkin yang mau langsung bertanya sama Tante Aswan sama Pak. Oke, Cornel dulu ya. Oh iya, nggak ada mic-nya juga. Minta tolong yang keras ya suaranya ya, biar yang di Zoom denger. Saya tertarik, tadi saya lihat profilnya Pak, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Cornelius Pak. Ya, saya tertarik dengan profilnya Pak Stephen. Beliau bekerja sebagai HRD di Bank Panin, tapi juga melakukan pelayanan. Bagaimana cara Bapak menjaga konsistensi, Bapak tetap bisa bekerja maksimal di pekerjaan, tapi di satu sisi di pelayanan Bapak juga tetap maksimal performnya. Terima kasih. Oke, thank you Cornel, silakan. Langsung dijawab ya. Boleh langsung Pak. Aduh, pertanyaan yang saya senang jawabnya. Benar-benar saya senang jawabnya. Karena saya jadi gini, saya ceritain jadi biar kita bisa nangkepin ini maksudnya dari awal ya. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen. Papa saya seorang hamba Tuhan. Tapi bukan gembala, memang dia orang hamba Tuhan. Kami keluarga sederhana lah, seperti itu. Terus udah hidup dalam kekristenan, lahir udah Kristen, tapi belum hidup baru. Istilahnya ya cuman ikut papa mama gitulah ya. Papa pergi ke sini, ikut ke gereja ya. Sekolah minggu ikut ya, tapi kalau lagi ada yang yang saya kesenangan sendiri, saya ikut kesenangan sendiri. Nah, tahun 1990 saya terima Tuhan Yesus secara pribadi. Mulai dari titik itulah saya mulai menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Di sekolah, waktu itu masih sekolah, saya udah mulai. Mungkin ada yang ingat kali ya dulu lagu Ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Nah, seperti itu jadi bagian, itu ngena banget buat hidup saya gitu. Ketika saya kenal Tuhan, terusnya terima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, dibaptis. Saya mulai sekolah, di sekolah saya mulai masuk dalam pelayanan, bikin persekutuan. Kemudian sudah itu selesai sekolah, kuliah. Kebetulan kuliah saya bukan sekolah Kristen gitu kan. Saya sempat sebelum saya di Harvest, saya sempat pernah di satu kampus nasional biasa.
Dan di situ saya mulai sedikit ada penurunan tuh. Karena komunitas saya bukan komunitas Kristen lagi, tapi saya tetap berapi-api untuk mau melayani Tuhan. Nah, kemudian saya mulai masuk kerja. Tahun 96 saya kerja. Tadi saya ada tulisan ya, 96 saya masuk kerja. Itu adalah jawaban doa yang Tuhan berikan buat saya. Dari situ, kenapa saya bilang itu jawaban doa? Jadi waktu saya selesai kuliah, itu saya kuliah di Akademi Perbankan, Keuangan dan Perbankan. Om saya datang, dia bilangnya, om saya dokter, dia tanya, Steven, kamu selesai kuliah ini, kamu mau kemana? Dia bilang, saya bingung gitu kan. Saya bilang aja, saya mau jadi bankers. Bankers kan bukan berarti yang punya bank atau apa ya, tapi kerja di bank gitu kan. Itu jadi doa saya. Kemudian saya mulai doa, saya mulai minta sama Tuhan. Harus Jenderal Sudirman Tuhan, kalau bisa dapat tuh. Terus kalau bisa saya di kantor tuh harus ada persekutuan doa. Saya minta spesifik sampai itu. Ketiga, saya mau minta punya ruangan sendiri. Hebat banget baru kerja, jangan minta ruangan sendiri gitu kan. Terus ya punya telepon, punya apa komputer gitu. Padahal saat itu saya masih belum bisa belajar komputer, belum bisa. Saya berdoa, datang, saya belum lulus sekolah, sedang mau skripsi, datang gitu tawaran. Saya langsung bilang, oke, saya mau, gitu kan. Oke, saya mau. Dan semua doa saya itu dijawab Tuhan. Semua saya dapat. Kenapa saya bisa loyal? Kenapa saya bisa sampai hari ini tetap ada di kantor yang sekarang saya ada? Dan divisi yang ada sampai hari ini, menurut saya, ketika saya analisa, saya renungkan gitu, ini adalah berkat Tuhan. Dan saya harus, kalau yang seperti tadi Ibu Aswan bilang, kalau istilah saya ya, kalau nggak ditendang Tuhan, saya nggak pergi kemana-mana. Saya akan tetap di situ. Karena kenapa? Saya belajar dari papa saya. Papa saya selalu mengajarkan saya gini. Ini makanya perlu buat anak-anak muda punya teladan, punya orang tua, mentor yang share bisa memberi. Papa saya selalu mengajarkan saya be loyal. Jadilah orang yang loyal. Orang yang loyal. Jangan karena kamu pengen sesuatu yang baru, yang mau menyenangkan hatimu, kamu terusnya pergi begitu saja tanpa disuruh Tuhan. Seperti itu. Akhirnya saya tetap, ketika saya renungkan, oh iya, saya share, saya mungkin nggak dapat sesuatu yang bagus, mulai dari exposure yang kurang, ya sederhana, sedang. Tapi yang saya katakan tadi, nih boleh diklik, saya punya itu ada ada halaman selanjutnya, PPT saya boleh bisa. Nah, boleh langsung sedikit lagi, lanjut lagi. Nah, ini alasan kenapa bisa loyal berkembang dalam sebuah perusahaan, karena ada loyalitas ya. Nah, loyalitas itu dimulai dari awareness. Saya tuh sadar bahwa saya ditempatkan di situ itu karena Tuhan. Saya sadar. Kemudian saya mulai setelah saya sadar tuh semua yang saya lihat walaupun tuh nggak enak jadi menarik perhatian buat saya. Gitu. Saya mulai di situ bisa saya belajar semua hal. Ketika saya masuk ke perusahaan itu pelajari semua. Seperti kata Ibu Aswan tadi, pokoknya nggak ada kata tidak ketika disuruh. Iya, kerjain aja. Mulai. Udah gitu kita masuk ke ada keinginan untuk berkembang lagi. Terus itu akhirnya mulai bertindak dan akhirnya kita ada satisfaksi, ada kepuasan. Dan itulah yang membuat kita menjadi loyal. Nah, kenapa itu? Ada awareness, di awalnya awareness tadi yang saya katakan. Saya sadar bahwa saya ditempatkan di situ karena Tuhan. Tadi apakah Bapak nggak pernah coba-coba cari kerjaan lain? Saya pernah depresi, pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak, itu pernah. Maksudnya ngalamin tekanan, pernah. Keinginan
bosan gitu kerja, pernah pengen deh rasanya pindah gitu kan. Tapi kayak ya ini memang karena Tuhan sudah tempatkan di situ, jadi nggak bisa sembarangan pindah ya. Udah pernah ngelamar di tempat lain, udah interview sampai yang paling tinggi, apa namanya, jabatannya yang interview. Beberapa hari kemudian ada stafnya menghubungi saya, Pak, kayaknya nggak bisa gabung deh. Kenapa? Saya bilang, kayaknya yang kita butuhkan ekspektasinya Bapak sudah punya semua, tapi ketinggian, katanya gitu. Maksudnya kita tuh nggak mau yang terlalu tinggi gitu loh. Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa, puji Tuhan dong. Saya nggak juga nggak memaksa gitu. Ternyata memang itu rencana Tuhan. Tahu nggak kenapa? 2 tahun kemudian perusahaan itu bangkrut. Coba kalau saya waktu itu memaksakan diri untuk pergi ke sana, apa hasilnya? Ya, seperti itu. Saya cuma mau ngajak kita di sini. Kenapa saya tadi pertanyaan itu? Kenapa sih Pak? Kok bisa di situ aja? Terusnya bisa jaga konsistensinya, bisa di situ aja, dan bahkan bisa berkembang. Ya ini saya lihat. Saya coba jaga apa yang diajarkan papa saya tentang loyalitas. Gitu. Loyalitas bukan bicara kamu dapat berapa, enggak, bukan itu. Tapi bagaimana kamu sadar di mana kamu ditempatkan. Saya ngomong gini, ini tadi bicara soal pekerjaan ya, tapi ini saya bicara juga soal gereja, soal pelayanan. Sampai hari ini, sejak saya kecil sampai hari ini saya tetap bergereja di satu gereja. Walaupun tekanan itu luar biasa buat saya. Tekanan mungkin ada beberapa yang kenal, ada saya lihat di sini ada satu yang kenal, mungkin orang tuanya kenal saya, ada kenal persis saya sama istri saya. Bagaimana kami ngalami tekanan di gereja lokal. Tapi saya cuma bilang, kalau Tuhan nggak pinggirkan saya dari gereja ini, nggak usir saya dari gereja ini, saya nggak akan pergi kemana-mana. Saya pergi ke gereja-gereja, banyak gereja lain saya pergi, saya datang. Tapi kok nggak ada feeling. Maksudnya saya berasa ini rumah saya. Saya pernah berasa mungkin dibenci oleh setengah gereja, setengah warga gereja. Saya pernah berasa seperti itu. Tapi saya tetap sampai hari ini. Saya coba kembangin, oke. Karena kenapa? Saya nggak disuruh Tuhan pergi kok. Gitu. Saya pergi kemana-mana. Sampai saya pernah ditegur Tuhan. Ketika saya masih remaja, jadi ketua pemuda, malam itu saya mau ngomong. Saya udah siapkan kata-kata, saya mau bilang gini di audiens setelah ibadah pemuda. Hari ini mungkin hari terakhir saya menjabat sebagai ketua pemuda di tempat ini. Waktu itu saya lagi sedang mengundang seorang hamba Tuhan. Ya sebenarnya nggak kenal saya, nggak kenal siapa-siapa. Saya udah nyiapin dari rumah mau ngomong seperti itu. Di dalam firmannya ternyata, begitu selesai dia firman, terusnya dia berdoa, dia cuma bilang gini, di sini ada satu orang yang udah punya rencana untuk meletakkan jabatannya dan mau meninggalkan pelayanan. Maksudnya meninggalkan pelayanan, berarti nggak mau terlibat lagi dalam pelayanan. Saya nggak pernah cerita sama orang itu, nggak pernah cerita. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Saya juga nggak akrab sama dia, nggak pernah ngobrol. Ya cuman undang tamu sebagai pembicara tamu saja. Dari situ saya mulai sadar, oh Tuhan tempatkan saya di tempat itu. Kalau belum ditendang, belum pergi kemana-mana. Kan banyak anak-anak muda sekarang, nggak usah ditendang lah, gue pergi aja sendiri gitu. Nggak nyaman, pergi aja. Nah itu tadi, itu mungkin bisa menjawab, membantu kita atau mungkin semua audiens bahwa yuk sadari siapa kita. Terusnya, kenapa kita ada di tempat itu? Seperti itu. Ya. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak. Boleh kasih aplaus. Tadi ada lagi ya yang di belakang. Kok Diki ya? Boleh kok. Silakan.
berhadapan dengan strawberry generation ini. Gitu. Karena saya pernah bertemu dengan rekan kerja, ya anak buah juga gitu, tapi ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang lebih sedikit, dia langsung bilang, wah ini nggak bisa nih, saya butuh healing nih gitu. Nah itu tadi dibilang gitu, saya mesti liburan nih Pak, saya mesti jalan-jalan gitu. Nah ada tipsnya nggak untuk berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Terima kasih. Oke, Oke. thank you. Mungkin untuk Kodiki, pertanyaannya kita akan ulang untuk pemirsa yang ada di Zoom ya, Oh iya. supaya tahu pertanyaannya. Jadi tips apa sih yang bisa dibagikan buat orang-orang yang berhadapan dengan generasi strawberry yang susah diajak extra mile dan juga dikit-dikit healing gitu ya. Nah itu bagaimana sebaiknya kita menghadapi yang seperti ini? Ya mungkin Mungkin siapa, Tante Aswan mungkin? Apa Pak Steven? ya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Boleh, Tante. Kalau saya kan, ya Diki mungkin HRD juga ya. Ha-ha. Saya juga HRD, mungkin bukan hanya bawahan ya, yang ada yang begitu. Bawahan bagian lain juga banyak yang seperti itu datang ke saya juga, ya kan? Dia menanyakan, kok bukan tugas saya, tapi saya disuruh ya, gitu. Teman saya kok santai, ya kan? Ada yang seperti itu memang sih. Tapi saya udah bilang dari pertama, kita tidak pernah bisa mengubah seseorang, ya. Tapi kalau kita membantu untuk dia merubah paradigma pikiran dia, mungkin masih bisa. Walaupun kadang-kadang saya bertemu orang yang saat ini saya coba jelaskan, dia belum mengerti, tapi saya percaya satu hari pada saat dia mengalami hal yang sama, dia akan renungkan dan dia bisa mulai merubah diri dia. Itu aja, jangan menganggap apa yang kita omongkan ke dia itu sia-sia, ya. Apalagi kalau kita landaskan dengan firman Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Saya punya prinsip seperti itu. Walaupun saya melihat, kayaknya ini orang nggak bisa diomongin deh. Tapi Tuhan selalu ingetin saya, yang penting kamu ngomong aja. Bukan urusan kamu apakah ini orang bisa ngerti apa enggak ya, istilahnya ya. Seperti yang Diki maksud itu loh, ya kan? Kalau triknya itu ya mungkin kalau dari saya hanya bisa bilang bahwa firman Tuhan kan selalu saya ingat tuh bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan buat manusia ya, tapi buat Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan dari segala Tuhan, ya. Sama di dalam prinsip pekerjaan saya juga saya melakukan seperti itu, ya. Tadi saya juga ada sharing sih ya bahwa saya di kantor juga kerjaan saya HRD, tapi ya kalau bos saya suruh saya kerjaan yang bukan urusan HRD, waktu itu kebanyakan soal bantu saya analisa soal bisnis gitu ya. Sebenarnya juga saya sih mau gitu loh, mau benar. Tapi itu memang seperti Diki ngomong bahwa tidak semua orang akan berpikiran seperti itu. Saya tahu, memang saya alami banyak di kantor begitu, ya kan. Yang penting kita jalankan aja ya sebagai atasan mungkin ya. Ya istilahnya kita sebagai atasan mungkin ya Diki, kita menjadi teladan buat bawahan kita, ya. Mungkin dari perkataan tidak bisa. Ya, mungkin perbuatan teladan kita yang mungkin akan bisa mengubah seseorang. Saya percaya itu sih, ya kan. Istilahnya kalau generasi senior kalau ngomong, kalau saya kerja mah nggak pernah hitung-hitungan tuh. Kalau orang zaman dulu kan suka ngomong gitu ya. Kalau anak muda sekarang kritis. Saya nggak bilang bahwa anak muda ini salah 100%, enggak sih, saya nggak akan bilang seperti itu. Saya coba menyelami apa yang ada di pikiran dia sebenarnya awalnya, ya. Di situ saya akan coba kasih pengertian, ya kan, bahwa misalnya kata-kata yang kasih pekerjaan nambah dikit gitu ya, udah protes. Kalau misalnya kamu kan udah menguasai A, terus atasan kamu suruh kamu coba kamu kerjakan yang B. Yang B ini kan belum familiar buat kamu. Itu bagi kamu itu merupakan tambahan pekerjaan. Sebenarnya kalau dari sisi lain yang bisa kamu lihat itu bahwa atasan kamu berarti lebih percaya kamu, ya kan? Dan kamu bisa belajar hal yang baru, ya kan? Untuk menjadi seorang atasan,
biasanya kita mesti menguasai beberapa bidang, ya kan? Kalau bawahan kadang-kadang kan hanya spesialisasi, mungkin saya yang si A ini kamu kerjakan yang ini deh, atasan nyuruh. Si B kamu kerjakan yang ini ya, bagian kamu yang ini gitu. Ya kan biasa begitu ya, karena kan atasnya itu bisa managing people lah ya, kayak manajer gitu kan. Dia managing people, dia akan bagi-bagi delegasi tugas dan wewenangnya, dan dia istilahnya kayak ya mengecek lah, memastikan semua pekerjaan untuk perusahaan itu berjalan dengan baik di bagian dia. Nah, kalau bawahan itu bilang, iya ya, kok saya tambah kerjaan? Kalau kamu dikasih tambah kerjaan, itu sebenarnya sesuatu yang baik untuk menambah kompetensi kamu, ya kan? Dan itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk proses kamu, untuk kamu mau diangkat lebih tinggi lagi, ya. Tapi ya nggak bisa semua orang terima sih, Diki. Kamu nggak bisa berharap, bisa ngomong ini dia pasti bisa terima 100%. Enggak. Saya nggak yakin juga sih. Beberapa mungkin bisa mengerti, beberapa enggak. Tapi percayalah, apa yang kita omongkan ke dia, walaupun hari ini belum membuahkan hasil, tapi satu hari dia akan merenungkan dan itu buat kemajuan dia juga. Jadi jangan merasa kalau kita sudah coaching seseorang, ya istilahnya kalau di HRD itu coaching ya, coaching seseorang, kita memotivasi seseorang, jangan menganggap ini orang sudah bebal lah, nggak bakal bisa berubah. Tapi saya percaya saat ini tidak berubah, satu hari akan berubah. Apalagi kalau misalnya dengan saudara seiman kita, ya kan. Saya selalu kadang-kadang bisa saya bawa dalam doa biasanya, ya kan. Walaupun saya udah ngomong dia belum ngerti, ya saya hanya bawa dalam doa ada kepada Tuhan. Karena memang bukan istilahnya apa ya? Ya itu yang prinsip saya itu, saya tidak akan pernah bisa merubah seseorang. Saya tidak akan pernah, saya tahu itu, ya. Yang bisa mengubah itu sebenarnya, ya kalau mau paling kuasa ya Tuhan lah ya. Saya hanya bisa membantu untuk dia kalau dia mau berubah, ya kan. Dan biasanya kita sebagai atasan, kita orang percaya ya, kita bisa menambahkan, bukan menambahkan ya, memang bahasa sehari-hari kita itu ya, sebenarnya kalau kita udah dalam Tuhan itu kayak kita coaching orang pun seolah firman Tuhan juga ikut gitu. Saya juga kadang-kadang saya kalau ngomong sama yang bukan seagama, saya bilang maaf ya, gue bilang kok saya ngomong gitu ya kan, maksudnya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kata gitu loh. Enggak, saya cuma mau motivasi kamu gitu loh. Saya rasa juga bukan agama saya mengajarkan itu, agama kamu juga pasti ada mengajarkan gitu mungkin, tapi mungkin beda istilahnya atau apa gitu ya kan, seperti itu. Jadi intinya bawahan ini kita beri tugas lebih, dia belum bisa nerima, kasih pengertian bahwa kompetensi kamu sedang dikembangkan. Jadi itu untuk kemajuan kamu. Kalau sampai kamu nggak mau, ya istilahnya kan saya hanya membantu kamu, bukan mau merugikan kamu gitu ya kan. Jadi sebenarnya ini sudut pandang yang berbeda antara atasan dan bawahan. Atasan kadang-kadang mau memberikan kesempatan kepada bawahan, tapi bawahan itu sudut pandangnya kadang-kadang beda sama atasan. Dia berpikiran bahwa atasan gua ngerjain gua terus nih katanya. Mentang-mentang yang itu nggak bisa disuruh, gua terus yang disuruh gitu ya kan. Nah itu sudut pandang berbeda yang sebenarnya yang mungkin atasan bisa coaching atau memotivasi dia supaya bisa selaras dengan pikiran atasan. Ya mungkin seperti itu kali. Ya. Oke, ada tambahan mungkin, Steven? Hanya mungkin menambahkannya sedikit saja sih, sebenarnya udah disampaikan. Kan gini ya, ke generasi kita ngomong labelnya aja ya, generasi strawberry itu kan mungkin ada generasi yang sulit diajak bicara, terusnya susah diajak bicara dalam arti gini, karena sudah maunya ya maunya gitu, terusnya saya tahu ini karena saya tahu dari mana, udah banyak saya lihat di sini karena literasinya dan sumber-sumbernya itu terlalu banyak. Tadi sekali lagi seperti yang udah disampaikan sama Bu Aswan adalah yang pertama, yang paling penting tuh kita kasih info, maksudnya kasih tahu, tetap karena gini, tetap kita kalau kita nggak menyampaikan dia juga nggak tahu gitu, tapi kita perlu tetap sampaikan. Kemudian juga kita mulai kasih teladan bahwa apa yang kita kerjakan ini sebenarnya kedepannya adalah buat kita juga gitu. Memang hari itu mungkin ya biasa lah ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan gitu ya, anak-anak gini, dibilang kamu harus gini. Enggak mau. Itu bukan urusannya. Padahal ntar di belakangnya juga dia ngerjain juga sih sebenarnya gitu.
Nah, cuman memang kadang-kadang cuman di mulut saja gitu kan, gitu. Cuma memang harus akhirnya nanti dilihat di performance-nya kan, bagaimana ternyata apa yang kamu hasilkan ternyata kurang baik. Artinya ini kamu harus dievaluasi, nggak cocok memang di tempat itu. Karena kamu harus bisa mungkin kamu di tempat lain yang paling cocoknya. Yang paling pertama itu harus komunikasi dan teladan yang baik, seperti itu. Pasti sampai ke generasi ini. Iya. Oke. Gimana Ko Diki? Aman? Aman. Oke. Lanjut, mungkin ada kita- dari online ya? Iya benar, kita ada satu pertanyaan nih dari teman-teman yang online. Mungkin aku bacakan. Shalom, gimana caranya kita menyadari bahwa kita itu orang yang rapuh, sedangkan kita merasa kok atasan kita terlalu banyak menuntut. Apakah ada indikator tertentu untuk kita bisa introspeksi diri? Nah, kalau yang aku tangkap sih ini orang yang merasa dirinya gimana caranya dia menyadari kalau dia tuh rapuh dan harus menjadi tangguh. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Steven dulu. Menyadarinya hari itu maksudnya gini, dia itu berasa rapuh gitu ya, dianya ya, berarti Iya. bagaimana dia bisa sadar dia rapuh. Yang tadi mungkin kali yang udah disampaikan sama Bu Aswan, dikit-dikit healing, kok healing dikit-dikit gitu kan. Ya kan? Ya, gitu kan. Ya, kadang-kadang ya itu nggak mau. Ya itu sebenarnya yang disampaikan tadi udah indikatornya dia bahwa dia tuh rapuh gitu, sulit menerima kalau didorong untuk bekerja. Padahal kan itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengembangkan dirinya dia gitu, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai menolak pekerjaan, menolak apa yang disampaikan kepada kita, yang diinginkan oleh kita, itu ada sebenarnya udah indikasi bahwa kita mengalami sebuah kerapuhan gitu loh. Maksudnya rapuhnya bukan berarti rapuh gampang patah seperti itu, tapi maksudnya gini, kita itu nggak bisa bekerja sama orang lain gitu kan. Kita mau my own, mau punya saya sendirilah seperti itu. Saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini. Padahal kan kita nih makhluk sosial ya, gitu. Maksudnya harus kerjasama sama semua orang gitu. Yang lemah menanggung, bukan terbalik, kan? Yang kuat menanggung yang lemah, bukan yang lemah menanggung yang kuat. Ya kalau saya lebih kalau ditanya indikasinya apa? Kalau saya ini rapuh, ya itu dikit-dikit healing gitu, dikit-dikit mau menjauhkan diri gitu kan dari komunitas, dari persekutuan, dari apa yang dimintakan kepada yang bersangkutan, seperti itu. Kalau saya berpikirnya sih seperti itu. Oke, tadi juga ada yang menarik sih, katanya kalau begitu bagaimana ya supaya saya bisa introspeksi diri dari hal seperti itu. Bagaimana supaya saya bisa introspeksi diri? Ya kalau secara rohani ya udah pasti dia harus dekat sama Tuhan gitu loh. Harus ayo mari datang sama Tuhan. Dan paling ini saya senang, tadi saya ada sempat nyatet, kita tuh nggak boleh terjebak pada label yang namanya generasi strawberry tadi. Nggak boleh terjebak pada label itu. Terusnya akhirnya kita seakan-akan mengimani ya, gini, bener nih, gue nih generasi strawberry nih, generasi yang ya kegencet dikit hancur. Padahal gue kan bagus gitu kan, tapi kesenggol sedikit rusak seperti itu. Tapi kalau memang kita ada di dunia yang sama gitu, di generasi yang sama kelihatannya, tapi jangan biarkan label itu nyangkut nih di sini gitu. Seperti itu. Oke, dahsyat ya jawabannya. Semoga yang online juga udah nyimak jawabannya bagaimana. Dan Ko Fardi? Oke, di sini mungkin ada yang mau tanya lagi, mumpung kita masih ada waktu. Boleh langsung angkat tangannya. Nggak ada ya? Oke, aku sih ada sedikit sih kayak penasaran aja. Sebenarnya mirip sama yang tadi Ko Diki tanya sih, nyambung gitu ya, Tante sama Bapak.
lebih pengen tahu kalau dari sudut pandang perusahaan nih, aku sih mungkin mewakili teman-teman yang semuanya bekerja kan rata-rata. Kalau perusahaan tuh melihat generasi yang strawberry ini tuh kayak gimana sih gitu? Apa merasa kayak ini beban perusahaan nih orang-orang kayak gini gitu kan, ngerepotin, nyusahin aja gitu kan, atau ya udahlah kasihan gitu ya, kita harus kasih dia kesempatan atau gimana gitu? Mungkin yang ini kan bagi HRD nih dua-duanya nih, boleh langsung dijawab Tante atau Bapak. Thank you. Menjawab pertanyaan tadi itu sebenarnya sih tadi yang pertanyaan dari audiens juga yang di Zoom itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri strawberry generation itu kan yang pasti dia cepat depresi ya, cepat putus asa. Kemudian rasa malas yang tadi Pak Steven bilang bahwa ya gimana dia merasa dirinya strawberry generation kalau dia nggak mau melakukan sesuatu yang disuruh atasannya, itu udah termasuk dari ciri-ciri itu. Karena memang anak muda kan cenderung menolak, tapi apa salahnya mencoba seperti Pak Steven bilang kan? Kalau nggak kita nggak tahu performance kita ada di mana, bener kan? Terus juga ya ciri-cirinya yang tadi pelin-pelan, ya kan? Terus mau sukses pakai instan, tidak mau melalui proses, dia hanya mau lihat ujungnya aja, ya kan? Padahal segala sesuatu juga Tuhan minta semua melalui proses, ya kan? Dan tadi Fadri bilang apa tadi? Perusahaan menganggapnya apa gitu ya? Menganggap apa ya? Memandangnya gimana gitu? Kalau perusahaan mandang itu mah, kalau menurut saya ya, semua HRD yang terlibat sebenarnya sih tergantung dari karakter masing-masing HRD juga sih ujungnya. Cuman memang perusahaan mengharapkan performance yang terbaik dari karyawan tersebut, ya. Cuman kita HRD punya kewajiban, ya kalau perusahaan memandangnya ya, kan ini kalau dari sisi perusahaan, pasti perusahaan menghadapkan semua karyawan produktif, semua karyawan menghasilkan sesuatu untuk memberikan kontribusi, ya kan, buat perusahaan, ya kan. Kalau HRD, bukan hanya HRD ya. Kalau ada karyawan seperti itu, umumnya kalau dari sisi HRD itu akan dilakukan coaching pertama, ya kan. Kita akan berikan coaching bersama head dan HRD, biasanya kita discuss dulu sebelumnya, head dari bagian tersebut, ya. Kita berikan coaching dulu, ya kayak kamu bilang, ada rasa kasihan nggak? Sebenarnya bukan kasihan ya. Kalau dari sisi disnaker pun kasih kesempatan dulu gitu loh, bukan langsung, ini nggak bisa kerja nih, ini udah jelas pemalas, pasti strawberry generation nggak bisa dibentuk lagi, langsung cut. Nggak seperti itu, karena di aturan hukum undang-undang tenaga kerja juga mengharuskan kita memberikan pembinaan, bukan pembinasaan ya. Beda tipis tuh. Ya, hati-hati ya. Mungkin yang orang HRD kayak Diki mungkin udah paham ya kan. Selalu di hukum undang-undang tenaga kerja itu bina dulu karyawan tersebut. Ibu jangan main langsung putus. Betul, saya setuju dengan itu ya kan. Ya kita harus coaching dulu istilahnya, beri kesempatan. Apakah kamu masih berubah? Tunjukkan. Ya ciri-cirinya yang tadi kamu bilang ya kan, strawberry generation ini ada di perusahaan itu, ya kan. Kamu harus berubah begini ya. Kalau saya dari sisi firman Tuhan, saya bisa sampaikan beberapa firman Tuhan yang menguatkan dia bahwa dia harus berubah kalau dia mau maju, ya kan. Dan di satu sisi, kalau sampai kita lanjut lagi ya, in case misalnya ini orang nggak berubah, seperti Fadil bilang, masih begitu juga, nggak memberikan apa-apa, malah istilahnya menjadi beban perusahaan gitu loh, ya kan? Cuman pertanyaan saya, ya, yang maksud Fadil itu kalau karyawan seperti itu yang menjadi beban perusahaan, apakah itu anak Tuhan atau bukan? Itu dulu. Anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, seharusnya punya sense, benar ya? Seperti Pak Steven bilang kan, tanya Tuhan. Kalau dia punya komunikasi yang akrab hubungan dengan Tuhan, hati dia akan bicara lah, bukan hati. Sebenarnya Tuhan yang bicara melalui hati dia. Ya kan, mengingatkan dia gitu loh. Kalau udah HRD atau headnya udah memberikan coaching, kan udah kayak teguran dari Tuhan melalui manusia ya. Iya. Bener kan? Jangan sampai Tuhan sendiri langsung. Jadi kalau Tuhan udah kasih kesempatan nih, Tuhan bilang ya udah saya kasih kesempatan deh buat kamu, ya kan? Kamu kan anak Tuhan, ya kan? HRD atau headnya kasih tahu, kamu harus begini, gini. Kamu bisa bikin komitmen nggak untuk berubah, ya kan? Dia menyanggupi, kalau karyawan pasti menyanggupin dong. Kalau dia bilang, ya saya nggak bisa berubah begini aja.
Oh ya kalau bisa berubah ya pilihannya mau nggak mau yang mundurin diri istilahnya ya kan. Pasti seperti itu ya kan. Tapi kalau dia bilang kasih kesempatan saya untuk berubah, itu salah satu cara Tuhan untuk menegur dia, betul ya kan. Nanti dari situ kepala bagiannya atau HRD-nya akan melihat perkembangan anak ini ya kan. Dan ya itu Fatih, kalau memang anak Tuhan, saya rasa Tuhan tegur dia dan dia tiap pagi mesti punya hubungan dengan Tuhan pasti kan sebelum mulai sesuatu. Dia pasti akan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong untuk saya berubah, ya kan? Mungkin cara manusia saya susah ya berubah ya Tuhan ya, tapi kok saya pengen Tuhan bisa bantu pasti. Ya pasti kita percaya Tuhan bisa bantu. Ya, dia tergantung dari dia mau berubah apa enggak. Kalau sampai dia nggak berubah juga, ya kamu tahu lah ujungnya ya kan. Habis lah udah nggak bisa ya. nggak bisa dibina lagi berarti kan. Iya, jadi dibinasakan ya Tan ya. Iya. Enggak, ini karena memang ada proses-prosesnya. Di hukum-hukum undang-undang tenaga kerja juga seperti itu. Pembinaan yang mungkin mulai di coaching pertama, surat teguran, SP1, SP2 dan akhirnya SP3. Ya kan? Dan SP3 kita udah tahu berujungnya seperti apa gitu loh. Ya mungkin anak-anak Tuhan ini juga perlu tahu gitu loh, bahwa jangan merasa atasan saya juga orang seiman dengan saya, dia pasti bisa nolerir. Tidak. Atasan mungkin bisa nolerir, saya kasih tahu. Saya sendiri pribadi juga sebagai manusia, ya kan. Dan dengan saudara seiman, saya bisa nolerir betul, terus terang. Tapi ingat baik-baik, perusahaan juga menuntut, ya. Kalian juga sebagai anak muda pasti menuntut hak saya. Apa hak kamu? Kompensasi pasti dari perusahaan. Tapi kewajiban kamu apa terhadap perusahaan tersebut? Saya ingatkan kembali ya nih, kadang-kadang anak muda kan terlalu anggap enteng ya. Ingatnya haknya aja ya Tan. Betul. Kewajibannya lupa. Hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Jadi kalau sampai bilang, aduh ini atasan saya kok kejam banget sih, nggak punya hati, padahal sama-sama saudara seiman. Nah, itu balik ke kalian sendiri gitu loh. Kalian sendiri waktu pertama ditegur itu ada nggak memberikan perubahan, ya? Karena atasan nggak bisa bela terus-terusan, karena perusahaan juga ada sesuatu yang minta dari kalian untuk berkontribusi kepada perusahaan, untuk menjadi karyawan yang produktif, yang menghasilkan, ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih ya, jangan anggap saya kejam loh ya. Nggak apa-apa Tante, biar teman-teman semua di sini tahu gitu kan. Boleh Pak. Kalau saya sih ngelihatnya secara overall perusahaan tuh nggak akan ngelihat kamu generasi strawberry atau tidak, nggak akan dilihat seperti itu. Yang dilihat adalah ya tadi etikanya, terusnya loyalitasnya, dan juga ketika kalau masuk pertama mungkin ya yang dilihat karakternya seperti apa, seperti itu. Bisa dibentuk atau tidak, atau ini orang yang keras yang nggak susah diomongin gitu ya. Ada loh kalau lagi diwawancara seperti itu kan, udah kekeh maunya begitu ya maunya begitu aja dia. Dah kan situ mau ngelamar di kita, jadi kok situ yang ngatur kita gitu kan. Iya kan, iya banyak ada yang begitu, pasti ada, pasti mungkin pengalaman dari Ibu Ason. Iya. Firman Tuhan juga bilang gitu tuh katanya tadi, bebal gitu kan. Nah seperti itu, jadi secara itu nggak akan ditolak seperti apa gitu. Tapi memang semua diterima, tapi yang pasti dilihat adalah karakter. Itu penting. Saya boleh itu yang terakhir tuh, slide saya yang terakhir. Nah, ini ada yang warna merah nih, saya lihat ada tulisannya gini. Talent and charisma can take to the top. Talenta kita sama karisma kita, aura kita gitu ya, itu bisa membuat kita membawa kita kepada jenjang yang lebih tinggi. Tapi hanya karakter dan integritas yang membuat kita tetap ada di sana. Gitu. Kalau karakter kita nggak benar, ya kalau kita ngelihat, kita lihat firman Tuhan ya, kita harus sandingkan dengan firman Tuhan. Ingat Saul, ya kan? Dia udah ada di top, ya kan? Jadi raja. Tapi karakternya gimana? Integritasnya bagaimana? Di akhir-akhir hidupnya seperti itu kan? Itu nggak bisa membuat. Tapi lihat Daud, ya. Daud punya talenta, punya karisma, karakternya luar biasa. Kenapa saya bilang karakternya luar biasa? Ketika dia berdosa, dia berani mengakuinya. Seperti itu kan? Dia punya integritas.
Dia ketika ketemu Saul, yang ketika harusnya gampang aja ya, dia bunuh aja tuh ketika di Saul. Tapi enggak, ini orang yang diurapi Tuhan, dibilang. Saya enggak mau jamah, dia orang yang diurapi Tuhan. Saya tetap menghargai, saya tetap menghormati. Gitu. Itu yang membuat Daud sampai akhir hayatnya kan dia tetap jadi apa? Jadi raja kan. Daud tidak pernah dilengserkan kan? Enggak kan? Seperti itu. Daud tetap jadi raja sampai akhirnya. Baru dia turunin ke Salomo seperti itu kan. Nah, buat kita generasi yang ada, memang dikatakan ada labelnya, tapi jangan tinggal hidup di label itu. Ya, lewatin aja. Kita harus punya karakter, pasti kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke. Itu aja tambahan dari saya. Thank you Pak, mantap. Terakhir ya. Iya, ini seru banget sih diskusinya, gitu ya. Tapi waktunya semakin lama semakin malam, gitu. Jadi kita mau dengar closing statement mungkin terakhir dari Pak Steven dan juga dari Tante Aswan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih buat Sobat Prime? Mungkin dari Pak Steven. Saya udah catat, tunggu lihat dulu ya. Bagaimana cara kita untuk tetap kuat di tengah generasi yang lembek ini? Kita yang pasti harus tetap jaga, maintain iman kita. Tetap hidup dalam firman Tuhan, itu udah pasti. Jangan dengar kata orang lain, tapi dengarlah apa kata firman Tuhan. Dan ketika kita udah mendengar apa kata firman Tuhan, kuatkan hati kita dan mulai bertindak. Pasti kita tidak akan tinggal dalam label generasi strawberry yang dikatakan lemah. Ya, seperti bahan kita, tema kita ini kan dari rapuh menjadi tangguh ya. Nah, sebenarnya kuncinya hanya satu, seperti Pak Steven bilang, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagiku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Itu yang saya selalu pegang. Apapun yang kita mau lakukan, baik di pelayanan maupun dunia sekuler, ya, sekuler itu pekerjaan kita. Tanya kepada Tuhan, ya. Segala sesuatu dari Tuhan adalah baik adanya, ya. Jadi tiap pagi, seperti saya bilang, tetap doa sama Tuhan saat teduh, karena itulah komunikasi kita dengan Tuhan, menanyakan apapun. Saat kita depresi dalam pekerjaan, saya yakin Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Dan kita juga baca firman Tuhan, dan ingat baik-baik bahwa hidupi firman Tuhan itu. Makanya tadi saya tanya, apakah itu anak Tuhan? Kalau anak Tuhan, saya yakin kalau dia menghidupi firman itu, semuanya adalah baik. Ya, jangan seperti Stephen bilang, kadang-kadang anak Tuhan punya pelabelan diri sendiri, jangan pernah. Yang kita mesti label diri kita anak Tuhan, anak yang tangguh, anak yang selalu dalam Tuhan, yang memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita. Itu aja sih. Ya. Oke, thank you banget buat Pak Steven atas waktunya, Tante Aswan. Thank you banget dan nyempetin datang. Mungkin kita mau tutup, kita boleh persilahkan Tante sama Bapak kembali ke tempatnya. Thank you. Boleh kasih aplaus teman-teman. Oke, seru banget ya diskusinya hari ini, dan All the Talk akan kembali lagi di Tanjung Duren Update, disaksikan ya buat minggu depan dengan tema yang tentunya menarik juga. Jangan lupa yang segmennya datang onsite dan nanti juga akan diberikan online. Ya. Sebelum kita akhiri, mari teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama doa syafaat, kita tutup. Semua diberkati ya, luar biasa ya teman-teman ya. Yes, nanti bulan depan kita akan ada lagi ya untuk segmen Dewasa Muda. Oke, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati luar biasa dengan suatu pembelajaran tentang generasi stroberi Tuhan. Betul Tuhan, ini sebuah label yang sebenarnya menunjukkan sisi negatif dari kami Tuhan, para generasi milenial. Tapi kami percaya generasi milenial punya sisi positif, generasi Yeremia Tuhan. Kami akan bergerak sungguh-sungguh Tuhan. Bukan generasi yang lembek, yang gak bisa apa-apa, banyak mengeluh, hanya mengasihani diri Tuhan. Tetapi kami jadi generasi yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, bergerak Tuhan, melakukan yang terbaik dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, malam hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau memberkati narasumber kami Tuhan malam hari ini, Pak Stephen, Tante Aswan Tuhan. Thank you Tuhan Yesus untuk para seniors kami Tuhan, yang sudah mendahului kami ada di depan, sudah banyak pengalamannya Tuhan, sudah jadi teladan, jadi contoh yang luar biasa Tuhan. Demikian loyalnya Tuhan, demikian setianya, benar, berintegritas Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, bahkan punya keintiman dengan Tuhan, melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, betapa luar biasanya mereka Tuhan. Kami boleh melihat contoh yang luar biasa Tuhan, yang kami bisa teladani, kami bisa ikuti dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan di dunia pekerjaan mereka, di dunia pelayanan mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan keluarganya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah mereka terus berkarya di dalam Tuhan, melakukan yang terbaik selalu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat komunitas ini Tuhan, buat anak-anak muda yang ada di sini Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini, buat GBI Tanjung Duren. Kami percaya semua generasi dipakai sama Tuhan. Bukan hanya generasi muda, tapi semuanya dipakai sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mengangkat kedua tangan kami. Biarlah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Thank you.